Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Yuliana Ariski, NIM 23010190043 dari kelas PGMI 6E. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum subjek akademis. Untuk lebih lengkapnya, silakan simak penjelasan berikut ini. Pengertian kurikulum subjek akademis. Kurikulum subjek akademis merupakan kurikulum yang bersumber dari pendidikan klasik atau penerealisme dan esensialisme yang berorientasi pada masa lalu, atau dapat dikatakan bahwa fungsi pendidikan menurut kurikulum ini adalah memelihara dan mewariskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai budaya masa lalu kepada generasi baru. Kurikulum ini juga mengutamakan isi pendidikan, yaitu belajar adalah berusaha menguasai isi atau materi pelajaran sebanyak-banyaknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan, metode, karakteristik, pendekatan, kelebihan, dan kekurangan dari kurikulum subjek akademik. Berikut adalah penjelasannya. Pertama, saya akan menjelaskan tujuan kurikulum subjek akademis. Tujuan kurikulum subjek akademis adalah memberikan materi pelajaran yang utuh dan mengembangkan pola pikir peserta didik melalui penelitian serta sebagai sarana untuk memelihara dan mewariskan ilmu pengetahuan. Ukuran keberhasilan pembelajaran model kurikulum subjek akademis adalah penguasaan peserta didik terhadap seluruh atau sebagian besar dari materi pelajaran. Yang kedua yaitu metode kurikulum subjek akademis. Metode yang paling banyak digunakan dalam kurikulum subjek akademis adalah expository dan penyelidikan atau inquiry. Konsep atau ide diberikan oleh guru, kemudian dilaksanakan oleh peserta didik sampai mereka menguasainya. 3. Karakteristik kurikulum subjek akademis. Ditinjau dari kerangka dasar kurikulum, kurikulum subjek akademis memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, tujuan, yaitu mengembangkan kemampuan intelektual anak melalui penguasaan disiplin ilmu. 2. Isi atau materi, yaitu mengambil dari berbagai disiplin ilmu yang telah disusun oleh para ahli, kemudian direorganisasikan sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Reorganisasinya meliputi korelate kurikulum, concentrate kurikulum, integrate kurikulum, dan problem solving kurikulum. Yang keempat yaitu metode, yaitu menggunakan metode expository, inquiry discovery, dan pemecahan masalah. 4. Evaluasi, yaitu menggunakan jenis dan bentuk evaluasi yang bervariasi seperti formatif dan summatif, tes dan non-tes. 4. Pendekatan kurikulum subjek akademis. Kurikulum subjek akademis memiliki 3 pendekatan, yaitu yang pertama, menggunakan pendekatan struktur pengetahuan, yaitu di mana siswa mengingat materi ajar, belajar bagaimana memperoleh materi ajar, dan melakukan pengujian dengan memakai berbagai kenyataan yang ada. 2. Studi integratif, yaitu belajar berbagai satuan pelajaran dengan meniadakan batasan antar pelajaran. Yang ketiga, materi ajar tetap berfokus pada membaca, menulis, dan menyelesaikan berbagai masalah matematis.
5. Kelebihan dan kekurangan kurikulum subjek akademis. Kelebihan kurikulum subjek akademis. Yang pertama, mengedepankan intelektual siswa karena pendidikan berfungsi untuk memelihara, mengawetkan, dan meneruskan budaya tersebut kepada generasi berikutnya. 2. Pemilihan aspek-aspek dalam satu mata pelajaran yang mampu membantu tersistemnya sebuah pemahaman. 3. Mempersiapkan manusia dari dunia intelektualisme kepada dunia aktual, yaitu masyarakat. Kekurangan kurikulum subjek akademis. Yang pertama, konsep kurikulum ini terlalu menonjolkan dominan kognitif akademis, sehingga dominan afekatif, psikomotor, dan sosial menjadi terabaikan. 2. Konsep yang dikembangkan belum tentu sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. 3. Tidak semua peserta didik dapat memahami dan menggunakan metode ilmiah untuk mempelajari disiplin ilmu. 4. Tidak semua anak akan menjadi ilmuwan profesional. 5. Guru jarang terlibat dalam penelitian karena tidak menguasai metode ilmiah atau scientific methods. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.